Halo Kak Tiara. Halo Kak, Oke, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Oh ya, kalau musim semi gitu berapa derajat Kak suhu kalau di sana? Hari ini sih 10 derajat ya. Biasanya Masih. rata-rata 10 sampai 18 derajat sih. Oh gitu, tetap dingin juga ya, 10 Adem, derajat. Adem gitu ya. adem deh, kayak Heeh. rasa di puncak. Di kota apa ini Kak? Aku di Nuremberg, Heeh. deket. Kota besarnya apa tuh yang Nuremberg dekat itu situ? sebenarnya salah satu kota besar, cuman aku deket Oh, Munchen, oh iya deket Munchen. Munchen. Kalau Munchen, kalau bilang Munchen tahu orang gitu. Munchen tahu ya, Heeh. dia dua Oke. jam dari Munchen lah ya. Heeh. Itu juga termasuk kota besar juga ya kalau di situ ya? Nuremberg lumayan besar karena dia Heeh. juga punya airport sendiri kan Kak. Jadi dia menurut aku lumayan besar sih. Heeh. Itu di sana kerja sebagai perawat kan ya? Aku perawat ya. Tapi waktu kuliahnya dulu di Indonesia tetap. Ya, aku kuliah dulu di Indonesia di UPN Veteran Jakarta. Nah, kita mulai dari situ kali Kak. Mungkin bisa ceritain dulu kuliahnya dulu gimana ceritanya kok bisa sampai ke Jerman tuh gimana tuh ceritanya. Dari situ kali Kak. Sebenarnya aku dulu tuh nggak pernah kepikiran mau kerja di Jerman Ah, sebenarnya. Uh, tapi rezekinya di Jerman. oh, Jadi tapi aku sempat di Indonesia kan ya sekolah apa kerja kerja. kerja ya, aku sempat di Indonesia. Ah, Jadi eh, aku ini lulusan tahun 2019, lulusan NURS dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. ah, Aku kuliah di sana selama 5 tahun. Kemudian setelah aku lulus, aku bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Bogor. Aku kan rumahnya di Bogor ya, jadi ah, aku cari kerja deket-deket rumah gitu. Em, aku bekerja di sana selama sekitar 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. 2019, 2020 sampai 2022. Aku kan 2022 lulus ya. 2019. Ah, 19, Terus ya 20, cari-cari kerja baru dapetnya 2020. mm, Terus perkiraan sampai 2022. Nah, habis itu aku pindah rumah sakit ke rumah sakit Kota Tangerang Selatan. ah, Selama kurang lebih sekitar 2 tahun juga di situ. Sebelum pindah itu BP2MI, Kakak tahu BP2MI? ah, Sekarang namanya KP2MI sih iya sekarang iya iya. namanya. Membuka program G2G Jerman Oke. B1 ya kan. Nah, aku itu cuman coba-coba sebenarnya buat Ah, daftar gitu. Karena aku nggak ada niatan mau ke Jerman sebenarnya. Niat aku itu mau oke. ikut program G2G Jepang Ah, sebenarnya. ah. Em, ya, aku berpikir kalau misalnya aku nggak lulus di Jerman, aku masih punya G2G Jepang gitu kan. Karena Ah, kan mereka pendaftarannya ini berkesinambungan gitu, ya habis kan? di Jerman, di sini gitu ya, urutan gitu ya biasanya ya. Iya, urutan gitu. Tapi ternyata rezekinya dapat di Jerman. Cuman waktu itu aku kan B1. B1 Ah, itu aku masuknya cadangan. ya 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 ya. Tapi belum diterima ya kan. Cuman menurut aku, oh, udah dapat cadangan, ya udah nggak usah ikut lagi gitu di Jepangnya gitu karena kemungkinan cadangan gitu kan. Masih kemungkinan bisa dapat nih gitu kan. Hmm. Setelah diterima itu kami di dileskan bahasa Jerman kan. Ah, Aku sama sekali nggak bisa bahasa Jerman awalnya itu. ah, ah. Benar-benar sama sekali nggak bisa. Cuman tahu apa Guten Tag, Pokoknya yang Guten Morgen, dasar-dasar gitu doang. yang inti-inti gitu yang ini ya. Sangat-sangat inti, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dasar. Aku nggak tahu Ah, sama sekali bahasa Jerman. Akhirnya dilesin ya sama ah, sama program G2G ini ya. Selama 9 bulan dari A1, eh, setelah B1 ini eh, kalau sudah lulus dan sudah dapat pemberi kerja di Jerman, ah. kita bisa berangkat ke Jerman. Nanti di Oh, sini juga kami juga lesnya dilesin lagi itu B2-nya masih di gitu. Indonesia.
Les bahasa Ya, Jerman itu lesnya masih di ya? Indonesia. Aku di kelas online. Oh, bukan yang di apa ya mereka sering tuh di Goethe Karena Institut apa ya gitu ya? Kalau di Jakarta sering mereka yang kalau Jerman. Goethe Institute. Itu Ya, ya. aku di Goethe Institute tapi kelas online. Oh Karena ada aku gitu masih Kak ya? kerja. Karena aku sambil kerja. Ah, ah. Jadi program G2G ini memperbolehkan kami memilih kelas online atau kelas offline. Oh ya Nah, ya ya. karena aku bekerja, jadi aku pilihnya Ah, kelas online. Dan kebetulan aku kan kerjanya di kamar operasi, jadi jamnya tuh sama gitu. Aku masuk pagi terus, jadi bisa les di sore hari gitu. Nggak sip-sipan ya kalau di Keberuntungan. situ ya. Shift-shiftannya paling cuma pagi sama sore aja kan. Jadi Ya, nggak terlalu mengganggu kelas online dan nggak mengganggu pekerjaan juga gitu. Prosesnya untuk dari kita dinyatakan lulus sampai berangkat ke Jerman tuh 1 tahun ada nggak Kak itu? Mulai dari les dan lain-lain, pemberkasan gitu. Hitungannya aku sekitar hampir 2 tahun malah. Oh malah 2 tahunan ya? Ya. Ya, aku kan diterima 2022 Oktober. Aku berangkat itu Mei 2024. Oh lama juga ya proses. Hampir 2 tahun ya. Ya. Itu selama Karena 2 tahun itu, selama 2 tahun itu apa aja prosesnya selain kursus apa lain dan lain-lain itu? Selama itu kursus. Oh kursus saja Kursus ya. itu 9 bulan. Setelah itu kan ujian B1 ya. Nah, karena aku kurang pintar ya, jadi aku ujian B1-nya mengulang 4 kali. Oh gitu. Oke, sampai lulus gitu ya. Iya, makanya jadi tuh ujian pertama B1 itu di bulan Juli kalau nggak salah, apa Agustus 2023. Juli 2023. Aku baru lulus seluruh B1-nya itu di Desember 2023. Di Desember 2023. Terus setelah lulus aku kan nunggu kontrak kerja dari Jermannya kan untuk bikin visa, untuk bikin visa gitu. Aku nunggu kontrak kerjanya itu sekitar 2 bulan. Aku baru bikin visa itu Februari 2024. Nah, setelah bikin visa berangkatnya Mei 2024. Oke. Tapi sebelum jadi menunggu itu masih kerja kan ya, sambil kerja ya, nggak putus kontrak sama kerja yang lama ya? Aku sambil kerja. Aku resign itu Hamin 1 bulan sebelum berangkat. Aku resign itu April. Nggak ada kosongnya berarti ya? Iya. Oke. Lanjut terus perjalanannya. Sampai diberangkatkan di Jerman. Nah, sampai di Jerman tuh langsung kayak kerja gitu kah? Atau kayak ada ujian penyetaraan lagi? Di Jerman ini sih langsung bekerja, tapi kita nggak langsung terjun ke ruangan. Kita dibekali dulu apa ya namanya, kayak orientasi gitu ya namanya, orientasi sama tim penyesuaiannya gitu. Ada tim yang emang khusus untuk pekerja luar negeri gitu. Jadi mereka bantuin kita dulu penyesuaian. Mereka memberikan materi terlebih dahulu, materi keperawatan lagi gitu, materi keperawatan yang ada di Jerman. Mereka memberikan kita juga latihan praktikumnya juga gitu sebelum kita ke ruangan pasiennya gitu. Itu berapa lama itu Kak? Sekitar 6 minggu. Oh 6 minggu, lama juga ya. 6 minggu. Itu kayak apa ya, itu orientasi awal gitu ya, baru setelah 6 minggu langsung ini lagi. Itu ya bedanya ya kalau G2G sama mereka yang apa yang sering itu itu au pair. Au pair. Oh iya benar-benar. Kalau Ausbildung itu mereka belajar sambil bekerja. Oh iya. Jadi contoh di sini aku sering lihat Ausbildung perawat ya, karena kan memang di rumah sakit aku kan ada buka kelas perawat Ausbildung kan. Mereka bekerja misalnya 1 bulan itu mereka bekerja 2 minggu, 2 minggunya belajar gitu. Tapi itu digaji kalau di sini. Gitu ya. Kita dibayar, bukan ngebayar. Kalau selain program G2G tadi, ada juga kan yang Anerkennung kan Kak, jadi penyetaraan ijazah di sana gitu ya? Nah iya, program G2G itu intinya Anerkennung ya. Oh karena memang utamanya
persyaratan utamanya ikut program G2G adalah sudah menjadi perawat di Indonesia. Ya. Jadi di sini kita tinggal penyetaraan ijazah. Penyetaraan ijazah. Kalau Ausbildung kan kita mulai belajar dari awal lagi kan. Kayak kuliah ulang gitu ya di sana ya. Iya, kuliah ulang gitu. Kalau Anerkennung kita sudah diakui sebagai perawat, tapi belum setara aja gitu sama Jermannya gitu. Tapi untuk syarat Anerkennung itu lebih lebih detail lagi ya, kayak kampusnya harus apa gitu, ada nggak sih Kak gitu? Harus minimal akreditasi apa? Kayak daftar kampusnya juga udah ada ya mereka ya? Oh, kalau minimal akreditasi enggak sih. Semua universitas bisa Anerkennung. Cuman ada yang bisa Anerkennung langsung, maksudnya dia setara langsung atau kita harus ujian gitu. Oh, gitu. Nah, aku kurang paham untuk yang langsung Anerkennung karena di sini di rumah sakit aku ada 2 orang yang langsung Anerkennungnya. Jadi mereka nggak ujian, jadi mereka langsung setara gitu di sini. Mereka cuman butuh bahasa level B2, sertifikat bahasa level B2, habis itu mereka sudah bisa langsung menjadi perawat Jerman gitu. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan yang kayak kampus kecil-kecil itu bisa juga ikut di Anerkennung itu ya? Bisa, karena di sini nanti mereka menghitung ulang gitu. Jadi yang dihitung ulang tuh jumlah jam pelajaran yang kita sudah lalui di Indonesia. SKS kita. Jumlah praktikum yang sudah kita lalui di Indonesia, mereka hitung di sini. Jika memang sesuai detail belajarnya gitu ya. Misalnya aku di sini belajar sistem-sistem, di sana di Jerman juga ternyata sistem-sistem gitu, berarti kan sama. Nah, kalau ada yang ya jamnya menutupi, jamnya kurang, kita harus ujian. Tapi kalau jamnya sudah menutupi, sudah pas, setara langsung gitu. Oh gitu. Info baru ini, aku mengiranya kayak yang Anerkennung itu kayak udah ada nih daftar-daftar kampusnya yang boleh kayak Binawan, UI, UGM gitu, udah ada listnya. Berarti kayak kami yang lulusan kampus nggak terkenal gini, ada kemungkinan bisa ya. Yang penting levelnya tadi berapa? B2 ya? Kalau ikut B2 ya. Iya. Iya. Oke. Untuk mencari info itu di mana Kak? Punya ini nggak? Kayak ke web apa gitu? Untuk mengetahui info apanya nih maksudnya? Yang kita ikut ke Anerkennung itu loh. Misalnya aku nih mau coba nih, kampusku nih bisa nggak sih masuk Anerkennung? Kemana kita mengaksesnya? Oh, kalau misalnya dari bentar ya, aku juga harus cek. Aku lupa namanya. Kalau nggak salah, kalau di Google itu Anerkennung in Deutschland. Oh, coba nanti ku cek ya. Anerkennung in Deutschland. Nah, memang bisa buat berbagai macam pekerjaan. Cuman kalau untuk yang pekerjaan lain aku kurang paham ya. Kurang paham gitu. Untuk kesehatan aja. Tapi kalau di sini perawat, setahu aku perawat, dokter juga mereka melalui perusahaan Anerkennung mereka. Teman-teman dokter di sini juga melalui perusahaan Anerkennung 1 tahun sama juga. Oke, berarti yang banyak tergantung jumlah jamnya sih. Dokter, perawat, dokter. Bidan ada juga ya sampai sana ya? Bidan ada, tapi di rumah sakit aku karena nggak ada maternitas ya, nggak ada kebidanan di sini, jadi memang aku nggak pernah ngeliat bidan di sini. Mungkin di rumah sakit lain ada ya. Iya. Di sini di rumah sakit aku ini cuman khusus ortopedi, tulang sama neurologi. Oh gitu ya, oke. Neurologi saraf ya, tulang sama saraf. Ini rumah sakit aku khusus untuk 2 itu dia. Oke, sampai sekarang kerja di Jerman berarti udah tahun keberapa ini Kak? Udah berapa lama? Mei besok 2 tahun berarti. Oh, udah 2 tahun. Itu rata-rata kontrak gitu 2 tahun ya? Kontraknya itu? Kalau kontrak dari G2G-nya ya, G2G-nya bilang kami itu 3 tahun punya kontrak. 3. Tapi saat di rumah sakit ini, masuk ke rumah sakit, kontrak pertama kita 1,5 tahun untuk menyelesaikan Anerkennung. Menyelesaikan Anerkennung ini. Setelah Anerkennungnya selesai dan lulus sebagai perawat, setelah itu kontraknya unbefristet, artinya kita nggak memiliki tenggang waktu di sini gitu. Jadi boleh sampai kamu bosen di sini panjang gitu ya. Unlimited gitu ya. Iya, unlimited.
Oke, oke. Benar. Gambaran pekerjaannya Kak bisa digambarkan nggak? Bisa diceritain nggak gimana rutinitasnya untuk kerja sekarang ini di sana? Oke, rutinitasnya itu sebenarnya bervariasi ya di setiap ruangan. Contohnya di ruangan aku aja dulu deh. Aku di ruang neurologi bagian Parkinson. Nah, di ruanganku ini lebih kayak rehabilitasi gitu sih, karena pasiennya rata-rata mereka sudah tahu mereka terkena Parkinson. Mereka sudah tahu mereka memiliki obat Parkinson dan mereka rata-rata mandiri. Tapi ada beberapa yang butuh bantuan. Jadi misalnya kalau lagi shift pagi gitu ya, setelah kita overan jaga, kita membagikan obat ke pasien, obat pagi gitu ya. Terus abis itu kita tanya kepada pasien, apakah mau dibantu buat mandi, apakah mau dibantu untuk ganti baju, atau dibantu untuk pakai kaos kaki dan segala macam gitu. Menanyakan kebutuhan pasien gitu ya di pagi-pagi gitu. Bisa mandiin atau apa yang diperlukan pasien. Terus setelah itu kita periksa tanda-tanda vital kayak biasa di rumah sakit ya, tanda-tanda vital, kemudian menemani visit dokter. Terus ya setelah itu kita menunggu adanya advice dari dokter, misalnya pasien harus dicek labor atau gitu ya. pasien ronsen atau apa ya gitu, atau menunggu pasien minta bantuan gitu. Kelingan tuh apa ya? Kling. Bel minta bel ya. Bel dari pasien gitu. Untuk shift siang juga sama bervariasi, sama kayak gitu kurang lebih. Untuk shift malamnya kita menyiapkan obat untuk besoknya. Terus juga sama mengecek pasien ke dalam kamarnya gitu, apakah pasiennya bisa tidur atau pasiennya nggak bisa tidur. Karena rata-rata pasien yang Parkinson itu ya, mereka kurang bisa tidur dengan baik gitu. Jadi kita ngecekin. Atau misalnya pasiennya pakai popok, kita harus cekin popoknya gitu. Penuh nggak gitu, ganti popoknya penuh, gitu ya. Kayak gitu. Pekerjaan di Jerman ini sebenarnya tuh beda ya dari di Indonesia gitu ya. Nah itu tuh bedanya gimana tuh Kak? Nah bedanya tuh di sini kita lebih ke kebutuhan dasar manusianya yang kita rawat gitu. Kalau di Indonesia kita kebutuhan medis juga kadang-kadang kita rawat. Benar. Ya kan. Di Indonesia itu perawat itu banyak banget pekerjaannya ya menurut aku ya. Karena kita dari ngerawat pasien, administrasi kita bahkan juga. Administrasi, betul. Terus apa namanya, konsultasi juga kita kadang nanganin keluarga marah-marah kita juga kan kadang. Pokok tameng di depan tuh kita lah gitu. Iya, tameng di depan kita gitu. Nah kalau di sini alhamdulillahnya punya tupoksi masing-masing gitu. Kita perawat, kita hanya benar-benar melakukan keperawatan. Jadi kebutuhan dasar manusia dari yang tadi aku bilang, misalnya membantu dia tidurnya pakai baju, gimana, makannya gitu ya. Iya, makan. Benar-benar kebutuhan dasar manusia yang kita pokoknya lakukan di sini. Teori Maslow itulah yang di ini kan gitu ya. Kebutuhan dasar KDM. Benar. Kalau misalnya pasien nanya tentang penyakitnya, silakan tanya sama dokter karena dokter bertanggung jawab akan hal itu. Tinggal lempar gitu ya. Kalau pasien protes, kok aku dapat obat kayak gini sih? Silakan tanya dokternya karena itu tugas dokter gitu. Kita sebenarnya tahu kenapa pasien dapat itu, kita tahu sebenarnya. Cuman itu bukan wewenang kita gitu. Tapi itu wewenang mereka untuk menjelaskan itu ya. Ya, wewenangnya mereka ya, wewenang dokter gitu. Sebenarnya kita tahu, tapi kita bisa menjelaskan, tapi itu wewenang mereka gitu. Lebih baik mereka yang menjelaskan gitu, karena itu memang ranahnya mereka kan gitu ya. Dan pasien pun paham ya kalau digitu kan. Paham. Itu paham. Enaknya. Kalau di sini kita gitu kan udah jadi tambah kerjaan lagi nanti. Oke. Kita kena viral nanti. Kalau di sini enggak, mereka paham. Kita bilang itu tugas dokter gitu. Mereka yang lebih paham daripada kita gitu.
aku sebenarnya tahu, cuman itu bukan wewenang aku bilang gitu sih. Kalau biasanya aku bilang ke pasien kayak gitu. Jadi nanti kamu tanyakan langsung sama dokternya ya saat visit misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh kan setiap pagi ada visit kan. Kadang pasien-pasien ini punya kertas, mereka udah nulis pertanyaan apa yang mau mereka tanya ke dokter. Mereka udah disiapkan. Kayak mau podcast aja. Oke. Benar, mereka udah tanya. Karena kan kita memang perawat yang 24 jam sama mereka kan, tapi kita nggak wewenang akan hal itu gitu ya kan. Terus tindakan-tindakan medis kayak misalnya ambil darah, pasang infus, itu wewenang dokter. Jadi di sini kita nggak ngelakuin itu. Oh gitu tapi ya? Aku senang. Oke. Tapi aku senang sih di Indonesia kita bisa ngelakuin itu ya. Kalau sih pasang kateter, infus, NGT itu kita yang kerjakan, ambil darah gitu. Bener. Makanya banyak ya pekerjaan kita di Indonesia ya. Kayak perawatan luka dan lain-lain gitu kan, itu kita yang kerjakan. Perawatan luka di sini juga kita. Oh masih ya? Masih. Sebagian ya pasang kateter itu masih kita. Itu memang ranahnya kita kan, masih ranah kita pasang kateter. Perawatan luka itu masih kita merawat. Tapi kayak bukan perawatan luka yang complicated gitu ya, yang sederhana aja kayak dan sampai hacking misalnya. Apa gitu enggak ya berarti ya? Enggak. Hacking itu tetap dokter. Oke. Tapi ya aku bisa sih hacking, cuman nggak boleh kan di sini. Paling kita lepas jahitan boleh lepas jahitan. Tapi bukan lepas jahitan operasi, lepas jahitan kayak misalnya pasien jatuh. Yang luka, gitu, yang trauma apa gitu ya. Luar. Kita boleh ngelepas jahitan itu boleh. Tapi kalau jahitan operasi kita nggak boleh. Tetap dokter yang lakuin. Kalau untuk tindakan tetap lebih banyak di Indonesia ya kak ya? Bener. Lebih banyak di Indonesia. Kayak hampir kayak kita semua yang lakuin gitu ya. Kalau di sini ada ranahnya, ada dokter. Pasien aku nggak ada infusannya, tapi dia dapat antibiotik. Jadi yang pasang infusnya. Oh gitu. Dia pasang infusnya. Oke, itu bedanya ya. Kalau misalnya pasien dapat antibiotik, tapi pasiennya nggak punya infus nih, dicopot gitu kan. Sedangkan misalnya dicopotnya jam 8 malam lah ya, sedangkan dia dapat jam 9 malam. Teleponlah dokter, dok pasiennya nggak ada infus tapi dia dapat antibiotik jam 9. Oke, saya datang, tapi nggak datang nih sampai mau jam 9. Kan kita belum bisa ngasih dong, jam 9 dokter belum ada infusan, kita nggak bisa ngasih. Ya itu kita nggak salah. Gitu. Yang penting kita tidak konfirmasi ke dokter ya. Iya. Yang penting didokumentasiin, kita udah bilang ke dokter pasiennya nggak ada infusan. Kecuali dokter ya, kalau misalnya dokter ngasih delegasi itu ya bisa mungkin. Cuman itu sangat jarang banget karena bukan wewenang kita untuk pasang infus gitu. Malah kesannya jadi kayak melanggar ini di sana ya kayaknya. Karena gimana ya, perawat itu di sini merawat pasien gitu. Kalau misalnya pasang infus itu kita melukai pasien gitu. Jadi kayak bukan prinsip perawat gitu, makanya bukan wewenang kita. Oke, jelas. Pokoknya bagian kerjaannya perawat tuh udah ya selayaknya yang kayak teori kita dulu ya. Kalau keadaan di Indonesia nih kan, aduh, kayaknya agak hampir mirip sama profesi si satunya ini gitu. Jadi kesannya itu kita kayak si asisten si profesinya ini gitu ya. Padahal kayak ranahnya kita tuh kan ada beda sendiri dia gitu ya. Iya, kita di sini the real perawat kebutuhan dasar manusia yang kita obati gitu. Oke, selama perawat. Selama di sana ada sempat pulang Kak ke Indonesia? Aku udah sempat pulang 2 kali, alhamdulillah selama di sini. Oh gitu. Udah 2 kali pulang ya? Setiap tahun berarti pulang? Iya, kebetulan ada rezekinya jadi pulang. Itu jatah liburnya gimana sih Kak kalau di sana sistemnya? Setiap 1 tahun itu dapat gimana? Yang paling mantap dari Jerman juga salah satunya adalah cuti. Gimana kita dapat cuti minimal banget 30 hari selama tahun. 1 bulan selama setahun? Cutinya 30 hari selama setahun ya. Boleh diambil sekaligus?
Kan kalau di Indo kita cuma dapat 12. enggak, jangan diambil sekali. Oh gitu. Karena gini, mereka itu sangat memikirkan gimana ya, work life balance gitu. Iya. Jadi kamu kerja, silakan kamu juga harus punya hidup yang baik gitu. Ya, sampai segitunya ya diaturnya ya. Kalau di sini senang kalau nggak cuti-cuti gitu. Kalau di sini kita nggak cuti-cuti, disuruh cuti. Bener. Oh iya, dipaksa gitu ya. Jadi ya, kamu ini cutinya masih ada 10 hari misalnya. Kapan kamu mau ngambil, ini udah mau akhir tahun, harus diambil gitu. Sampai segitunya ya. 30 hari selama 1 tahun. Kalau bisa itu menurut kepala ruangan ya, dia sarankan ngambilnya itu per 4 bulan. Jadi 3 kali. Jadi 3 kali dipotong. 30 hari itu 3 kali. 10 gitu ya. Cuman kadang ya ada yang ambil misalnya 15 hari di 1 bulan gitu ya. Terus nanti 15 hari lagi nanti di akhir tahun gitu. Di awal tahun sama di akhir tahun gitu. Jadi nggak boleh untuk diambil semuanya. Kenapa? Karena nanti kalau kamu udah ambil semuanya selama 1 kali gitu, nanti kesannya kamu perlu liburan, kamu nggak bisa gitu. Nggak ada lagi gitu ya. Iya, kita bekerja kan stres ya gitu ya. Banyak stresnya gitu kan. Nah, itu perlu cuti gitu. Seminggu aja itu sudah sangat enak gitu. Jadi jangan sampai ambil semua gitu. Lebih baik ambil 15 hari atau 3 minggu. Nanti ambil lagi di tempat lainnya 3 minggu lagi atau seminggu di tempat lainnya gitu. Pokoknya yang penting nggak boleh sekaligus ya ngambilnya. Nggak boleh sekaligus. Kasihan kamunya sebenarnya gitu kalau ngambil sekaligus gitu. Senang-senang di awal, kesananya stres. Nggak ada lagi jatahnya gitu. Mereka memikirkan hal itu. Mereka sampai memikirkan hal itu. Terus juga Sabtu Minggu itu saat kita cuti itu dihitung libur. Jadi misalnya kakak ngambil 15 hari gitu kan, hitungannya Senin sampai Jumat itu kan 5 hari. Sabtu Minggunya itu udah pasti libur gitu. Jadi 3 minggu gitu. Jadi 3 minggu full gitu. Gitu ya. Kalau sini kan Minggu aja yang dihitung liburnya itu. Kalau Sabtu tuh hitungannya tetap masuk hari kerja itu. Di sini Sabtu Minggu itu hitung libur. Oke. Kalau kayak kerja biasa gini tetap liburnya Minggu aja kan ya kalau di Jerman ya? Kalau yang hari-hari Sabtu Minggu liburnya. Sabtu Minggu. Jadi seminggu tuh 2 kali. Kerja kantor itu Sabtu Minggu mereka liburnya. Oh kalau kantor, kalau yang kayak anak sekolah, kayak kerja pelayanan rumah sakit gitu, Minggu aja liburnya. Kalau poliklinik atau apa gitu. Sabtu Minggu. Oh Sabtu Minggu juga. Berarti Sabtu Minggu dan tanggal merah di sini libur. Berarti jam kerjanya rata-rata berapa Kak? Dalam sebulan ya? Berapa jam ini? Seminggu 40. Ya, nyampe ya 40 ya? Dengan 5 hari kerja kan hitungannya gitu. 8 jam. Oh 8 jam. Ya, 8. Untuk perawat, tapi untuk perawat kita nggak selalu Sabtu Minggu libur ya. Kita kan sip-sipan. Tapi kalau untuk yang kantornya gitu mereka Sabtu Minggu libur. Oke. Sabtu Minggu. Setiap Sabtu Minggu manajemennya pokoknya Sabtu Minggu gitu ya. Betul. Anak sekolah Sabtu Minggu libur. Kantor-kantor Sabtu Minggu libur. Nah, satu lagi nih buat penyemangat kami di sini. Tapi boleh disebut nggak? Etis nggak kalau disebut? Untuk penghasilan gaji gimana Kak kalau di sana Kak? Gimana? Itu yang berapa paling kerasa bedanya. Ya itu ya yang paling berasa banget ya. Berasa banget sih. Sebelum Anerkennung itu gaji kotor kita itu 2.300 euro. Sekitar berapa ya? 46 juta ya. 40 juta lebih. 2.300 euro. Itu bruto. Belum potong pajak. Bruto itu kotornya ya. Kalau potong pajak bla 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 bisa sampai 1.700 lah. 1.700 euro. 1,7 euro. 1.700 tuh 30-an juta ya.
30-an juta lebih. Itu waktu masih Anerkenung. Sebelum Anerkenung. Ya. Kalau sekarang? Ya, masih sekarang brutonya aja itu bisa 4.500. 4.500. Setelah dipotong pajak, bersihnya dapat nggak? 4.000-an dapat? Sedikit. Enggak. Di sini pajaknya lumayan besar. Iya, besar banget ya situ ya. 3.000-an. 38, 39 gitu ya? 3.000-an. 3.000-an ya. Dipotong pajaknya sampai 1.500. Iya, besar. Dia semakin besar gajinya, semakin ini juga ya pajaknya ya. Kalikan berapa? 20 ya euro sekarang ya? Iya nggak sih? Ya, 19.700 kalau nggak salah ya, kurang lebih 20.000 ya. 60 juta Kak itu Kak? 60 juta. Luar biasa. Itu kami kerja setengah tahun. Lipat dari di Indo, Kak. Kami kerja setengah tahun dulu belum tentu dapat segitu Kak. Oke. Ya kan, itu menarik. Yang paling berasa adalah itu sangat berasa. Iya. Untuk kehidupan gimana Kak? Ya? Kalau makan apa gitu? Berapa euro kita sekali makan gitu? Kalau aku targetinnya sebulan itu untuk makan itu 300 euro. Itu kalau masak. Itu belum masak kalau jajan-jajan di luar ya. Kalau jajan-jajan di luar ya sama-sama jajan, paling sebulan itu paling banyak banget itu 500 euro ya, paling banyak itu menurut aku. Karena biasanya nggak nyampe 500 euro itu sih. Untuk rumah dan lain-lain apa gitu? Apalagi yang perlu di pengeluaran di situ? Sewa rumah? Sewa rumah itu juga bervariasi. Kebetulan aku dapat rumah yang murah, cuman 250 euro per bulan. Ada teman-teman yang 500 euro per bulan, ada yang 800 euro per bulan, tergantung tempatnya dan luasnya gitu. Kalau aku kan cuman satu petak kamar kayak kos-kosan 4x3 atau berapa ini. Tapi dekat sama rumah sakit gitu ya, sama tempat kerja tapi dekat. Deket banget, aku cuma jalan 2 menit ke rumah sakit. Jadi kalau aku masuk jam 6, jalan jam 05.50 masih nyampe pokoknya. Oke, terakhir nih Kak, ini mungkin lebih ke saran aja sih untuk teman-teman di Indonesia mungkin yang pengen juga berkarir sama kayak Kakak di Jerman atau yang lagi sekolah nih. Apa nih yang bisa Kakak sarankan biar nantinya nih udah enak nih kalau kita udah punya ini gitu. Apa yang bisa Kakak sarankan? Kalau mau di Jerman yang pasti bahasa Jerman ya kan? Jerman. Karena di Jerman mereka nggak pakai bahasa Inggris. Iya. Yang kedua harus punya mental baja. Gitu ya? Karena kerja di luar negeri itu nggak mudah. Sesungguhnya benar-benar nggak mudah. Menurut aku banyak rintangannya. Banyak rintangannya banget deh, kayak dari homesick misalnya ya kan? Atau ya karena bahasa kita nggak ngerti mereka ngomong apa gitu, karena perubahan cuaca yang biasanya kita cuaca cuman panas doang sama dingin. Hujan gitu, di sini macam-macam gitu ya kan, panas dingin salju ya kan, terus makanannya yang beda dari Indonesia gitu, itu benar sulit, tapi kalau diperjuangin bener-bener worth it. Worth it itu. Karena upahnya pun sesuai sama pengorbanannya itu ya. Gak cuma upah, tapi di sini kita dihargai banget ya sebagai pekerja gitu kan, perawat. Upah, cuti, sakit pun kita dibayar loh Kak. Maksudnya kita nggak dipotong gaji gitu sakit gitu. Oh gitu ya. Terus cuti pun juga dibayar, nggak dipotong gaji. Jadi ya walaupun kamu cuti 3 minggu ya udah tetap masuk gaji full gitu ya. Sangat worth it. Saran aku yaitu belajar bahasa apapun. Misalnya kamu mau bekerja dimanapun, pelajari bahasa tersebut. Siapkan mental. Yang pasti siapkan mental. Siap berada di tekanan apapun ya kan. Karena budaya di sana beda ya. Gimana yang ketiga tadi apa? Sungguh-sungguh akan hal itu gitu. Niatin dulu, dan kalau sudah masuk ke dalam, udah nyemplung nih, harus sungguh-sungguh akan hal itu gitu. Pokoknya kalau udah basah udah nyebur sekalian gitu ya. Iya. Jangan nanggung-nanggung. Tapi sambil dienakin. Walaupun nyebur. Intinya itu sih Kak, kalau memang
upahnya banyak pun kalau kita kerjanya nggak enak tuh susah juga. Yang penting enakin kerjanya di situ gitu ya, intinya gitu ya. Kembali lagi ke niat awal, kamu mau kerja di sini tuh buat apa sih gitu. Kalau misalnya lagi terpuruk, misalnya kayak aduh capek banget nih kerja, aku nggak ngerti-ngerti mereka ngomong apa, aku merasa bodoh misalnya kayak gitu. Balik lagi niat awalnya apa gitu. Iya, oke. Kamu kesini mau ngapain gitu. Nanti akhirnya semangat itu muncul lagi sih kayak gitu. Sama kayak bahasa kayaknya ya, harus dicicil dari awal dah itu ya. Soalnya bahasa Jerman ya, bukan bahasa Inggris. Benar. Kalau kayak bahasa Inggris kan kita mereka dari SD, dari SMP gitu udah ada bayangan lah. Kalau Jerman kan nggak semua sekolahan mengajarkan bahasa itu ya. Bener, bahasa Jerman beneran seasing itu sih. Maksudnya di Indonesia ya, di kita lebih familiar sama bahasa Inggris ya kan. Sama menurut aku dulu pertama juga, oh bahasa Jerman mirip-mirip nih sama bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata setelah kenal ke dalamnya, oh sangat beda ya. Oke, ini lagi libur ya Kak ya? Iya, aku hari ini lagi libur. Oke, makasih lah pokoknya Kak ya udah berbagi informasi, berbagi cerita ke kami. Mudahan ini membantu banget untuk teman-teman yang butuh info, pengen berkarir di sana juga gitu ya. Oke, makasih ya Kak udah sama-sama. Makasih juga udah mau berbincang sama aku. Aku yang terima kasih banget ini udah mengganggu waktu liburnya. Nanti kalau aku butuh tanya sesuatu, ku chat ya nanti ya, ku WA ya, minta info atau apa gitu ya. Siap, aman. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.